Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat dari peta ketinggian hilal, saat matahari terbenam, Jumat hari ini, hari yang menentukan, tentu saja kita tahu hari yang menentukan, karena hanya tanggal 29 lah hari hisab dan hari ruyat. Pada peta dunia, ketinggian hilal sudah sangat signifikan. Di seluruh wilayah dunia, yang paling timur saja 1 derajat, paling barat sampai 14 derajat. Di wilayah negeri kita lihat angkanya lumayan, signifikan 3,2, di sini 4,4. Itu untuk dunia. Lalu bagaimana dengan elongasinya? Elongasinya, mengapa demikian? Karena kedua informasi inilah nanti yang akan menentukan, yang akan menentukan apakah memenuhi kriteria masuknya awal bulan atau kita harus mengistikmalkan, menggenapkan bulan Syaban yang sedang berjalan. Kita lihat, kalau dari ketinggian hilal di dunia memang tadi sudah sangat tinggi, tapi kalau kita lihat dari elongasinya, elongasi adalah besar sudut atau sudut lengkung bulan matahari dari tempat kita. Nah, kita lihat 4 derajat melalui New Zealand, Selandia Baru sampai 17. Dan yang kritis adalah di wilayah Indonesia. Karena kriteria kita mensyaratkan minimal 6,4 derajat. Nah, selintas kita bisa melihat ini 6 derajat. Jadi di atas 6 derajat itu Sumatera, kemudian ini 6,5. Nah, kita lihat di sana. Kemudian kita coba melihat di sini, Pak. Apakah betul bahwa hari ini sudah terjadi ijtima? Ijtima adalah konsep di mana bulan dan matahari berada pada harga bujur ekliptika yang sama. Itulah ijtima. Nah, ijtima yang istimewa ditandai oleh gerhana matahari. Menjelang Ramadan tidak, tapi menjelang Syawal nanti ijtima ditandai oleh gerhana matahari sebagian, walaupun tidak melewati negara kita. Jadi sekarang menjelang Ramadan ini tidak ada gerhana. Mengapa? Karena bulan letaknya kira-kira 1 derajat 36 menit busur di sebelah selatan matahari. Jadi memang ijtima yang biasa. Dan memang benar ijtima sudah terjadi pada pukul 07.44.38 waktu Indonesia Barat. Jadi pagi tadi sebetulnya sudah ijtima. Ya, sudah ijtima. Nah, baik, kita teruskan lagi di sini. Kalau tengah berarti 084438, kalau wilayah timur 094438 WIB. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat ilustrasi dulu. Bagaimana posisi hilal dari mulai terbitnya matahari di Jakarta, tadi pukul 5.58.27, ada yang mengatakan hilal belum lahir. Mengapa? Belum terjadi ijtima. Karena ijtima berlangsung pada pukul 07.4438, di mana bulan searah matahari dari pusat bumi. Lalu kita lihat pada saat terbenamnya matahari yang ditandai oleh upper limb atau tepi atas matahari bersentuhan dengan ufuk pengamat, maka kita lihat tinggi hilal mar'inya 4,68 derajat. Jadi sudah cukup tinggi sebetulnya. Tapi dilihat elongasinya dari Jakarta 6,04 derajat. Jadi datanya seperti ini. Kemudian pada saat matahari terbenam di Jakarta hari ini 18.11.54, umur hilalnya sebetulnya sudah cukup tua. 10 jam 27 menit. Nah, baik, kita lihat lagi di sini. Ini kita bandingkan posisi kemarin, hari ini dan besok. Jakarta 27 Februari 2025, pada saat terbenamnya matahari,
Kemarin bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1446 Hijriah. Memang tidak menentukan. Kemarin tidak ada yang meruyat, kemarin pun tidak ada yang menghisab. Karena menghisab dan meruyat dilaksanakan pada tanggal 29. Mengapa? Karena umur bulan Hijriah itu antara 29 sampai 30. Kalau tidak 29 ya 30 hari. Kemarin posisinya minus 6,87 derajat. Posisi hilalnya telungkup. Nah, kalau kemarin ada yang melaporkan ke hakim agama kebun memeriksa bentuknya telungkup, pasti itu bukan hilal. Ya, itu bulan sabit tua. Praksi dominasi sana, nah ini telungkup. Ada yang mengatakan tengkurap, tapi lebih tepatnya telungkup katanya ya. Kemudian posisi hari ini. Per hari itu sekitar 12 derajat, per jam sekitar setengah derajat atau selebar piringan matahari atau piringan bulan. Saat terbenamnya matahari pada hari ini yang menentukan di Jakarta tinggi hilalnya 4,08 derajat. Wajar karena istimewanya pada pagi hari tadi. Kemudian bagaimana dengan posisi sabit muda? Kenapa dikatakan sabit muda? Karena sudah ijtima. Nah, 0,20%. Ya kita paham kalau bulan purnama itu 100%. Kalau bulan separuh 50%. Tapi kalau hilalnya hari ini di Jakarta 0,20/100. Kok tipis? Ya hilal. Kalau tebal namanya bulan sabit gitu ya. Nah, kalau besok kita lihat lagi di Jakarta. Nah, sayangnya di Jakarta dengan tinggi 4,8 derajat, kalau tidak di laut terhalang pohon. Ya, jadi hari ini hati-hati di Jakarta kalau yang meruyat jangan sampai di depannya pohon lebih tinggi dibanding tinggi hilal gitu ya. Dijamin tidak akan kelihatan gitu kan. Lalu besok, nah kalau besok misalnya Jakarta 1 Maret sengaja tidak disebutkan karena belum diputuskan ya. Apakah besok itu tanggal 1 atau besok tanggal 30. Makanya kita lihat dari positional astronomy, saat terbenamnya matahari sun di sini, moon tinggi hilalnya besok sudah sangat tinggi, 15,30% derajat. 15,3, bentuknya sabit muda miring ke kiri. Nah, karena ujung tanduknya miring ke kiri. Fraksi iluminasinya 2,70%. Dijamin kalau cerah, semua orang yang punya mata bisa akan melihat hilal. Kalau cerah. Karena batas pandangan Nikkei, kasat mata itu 1%. Jadi orang awam 1% bisa melihat. Besok itu sudah 2,70%. Jadi sudah besar sekali. Kemudian kita lihat. Nah, lalu bagaimana dengan kriteria Mabim yang sudah disepakati dan sudah direalisasikan, dilaksanakan mulai tahun 2022 di Indonesia? Nah, kita lihat di sini. Matahari terbenam, ini horizon ufuk, ketinggian tinggi 3 derajat, elongasi itu jarak antara matahari dengan hilal, 6,4 derajat, jadi kira-kira 13 kali lebar piringan matahari, kalau 3 derajat itu 6 kali, tinggi hilal toposentrik minimal 3 derajat, dan elongasi geosentrik kesepakatan Bali minimal 6,4 derajat. Markas untuk Indonesia, tempat dimanapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kedua unsur kriteria tersebut. Jadi di mana saja wilayatul hukmi berlaku untuk nasional. Posisi hilal bagian pusat bulan, piringan bulan, center adalah kesepakatan Labuan Bajo, itu yang kita pakai. Baik, nah kita lihat aplikasinya. Ini adalah software Al-Falak yang sudah dihibahkan dari Badan Informasi Geospasial kepada Kementerian Agama tanggal 19 Februari yang lalu. Langsung kita pakai di sini. Peta visibilitas hilal. Ketampakan hilal kriteria penentu awal bulan Ramadan di dunia tanggal 20 Februari. Kita lihat Pak. Yang merah ini ketinggian, kurva ketinggian 3 derajat. Memakai dan 6,4 derajat. Sehingga menghasilkan daerah yang berwarna magenta
ada yang berwarna hijau. Daerah magenta menunjukkan tidak memenuhi kriteria Mabims. Sementara daerah yang hijau ini memenuhi kriteria Mabim, Al-Falaq 2025. Secara hisab, di wilayah NKRI ada yang memenuhi kriteria Mabim, awal bulan Komariah, warna hijau di ujung anak panah, sehingga secara hisab tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025 seperti yang ada pada kalender Hijriah Indonesia. Nah, jadi demikian. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan posisinya di Indonesia. Nah, satu per satu. Ketinggian hilal saat matahari terbenam Jumat hari ini penentu awal bulan Ramadan. Istimewa sudah terjadi 074438 BMKG. Jadi dalam kalender kita adalah peta ini. BMKG juga unsur dari tim hisab ruyat. Kita lihat. Yang merah 3 derajat ini ya, itu belum memenuhi kriteria. 3 derajat seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenamnya matahari, tinggi hilal kita lihat antara 3 derajat 5 menit 55. Orang lebih mudah melihatnya 3,10 derajat, Pak. Sampai dengan 4 derajat 45,8, 4,68 derajat, seluruh wilayah di NKRI sudah memenuhi kriteria tinggi hilal Mabim 3 derajat. Ini baru satu unsur. Nah, unsur yang kedua, deg-degan bagi kita. Mengapa? Karena elongasinya antara 4,78 derajat di Jayapura sampai dengan 6,40 derajat di Banda Aceh. Nah, wilayah yang di bawah 6,4 derajat menurut kriteria Mabim itu belum memenuhi kriteria. Sementara yang hijau ini sudah. Jadi hanya sebagian kecil saja daerah di wilayah kita yang sudah memenuhi kriteria Mabim. Tapi karena wilayatul hukmi, nah kita lihat di sini. Kita padukan lagi bagaimana dengan Al-Falaq menjelaskan tentang daerah mana saja. Nah ini 6 derajat, elongasi 6 derajat, elongasi 5,5, elongasi 5, 6,4. Di sebagian wilayah Aceh Barat Laut memenuhi kriteria Mabim awal bulan Komariah. Sehingga secara hisab jatuh pada hari Sabtu Pahing besok 1 Maret 2025 Masehi. Nah, mungkin ini yang penting, Pak. Sebenarnya boleh dipercepat barangkali. Ya, ya boleh dipercepat barangkali nanti. Oke. 3 menit lagi. Ini penting, Pak. Bentar ya, mungkin ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Ini adalah hasil dari sinkronisasi sabruyat tahunan. Jadi mengumpulkan para ahli sabruyat setiap tahun untuk menghitung, ya. Nah, menghitung ini ada 29 metode menghitung untuk awal bulan Ramadan. Ya, istimanya di sini, kemudian tanggalnya di sini, istimanya, kemudian tingginya 5 derajat. Ini 05 itu artinya 5. 5 derajat, 5 derajat, 4 derajat terus. Tingginya ini menit busur, kemudian elongasi. Ada beberapa yang tidak menghitung karena memang tidak ada fasilitas. Hisab tahribi nggak ada, nggak bisa ngitung. Beberapa hisab yang lama itu tidak bisa menghitung elongasi. Nah, dari semuanya itu 19 metode itu semuanya sudah memenuhi kriteria. Hanya 5 metode yang belum tapi sudah mepet-mepet, ini 623, 16. 62347 sudah hampir sekali ya. Sehingga keputusannya awal bulan Ramadan 14 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025. Ini 2 tahun yang lalu dan ini dipakai untuk membuat kalender Indonesia. Kalender Hijriah Indonesia. Oke, saya kira saya sedikit lagi ya Pak ya. Mungkin ini aja lah.
saya akan menjelaskan bagaimana di posisi di daerah yang paling barat yang sudah memenuhi. Simulasinya. Pada saat matahari terbenam di Sabang 1851-18, jadi karena Sabang ini juga penting memenuhi kriteria, jadi kita harus menunggu hasil ruyat yang di Sabang. Terbenamnya matahari 1851-18, tinggi hilalnya 4,69 derajat, kemudian elongasinya 6,4 derajat, terbenamnya 19.13.51, 22 menit 33 detik setelah matahari terbenam. Jadi ruyatnya lama, 22 menit Pak. Tidak cepat-cepat selesai. Nah, kemudian hilalnya, fraksinya 0,22, bentuknya telentang, sabit muda. Dikatakan hilal awal Ramadan karena sudah memenuhi kriteria. Ya, itu karena sudah memenuhi kriteria. Baik, bisa sebentar lagi Pak. Nah, oke, ini mungkin panduan saja. Nah, ini lebih mudah untuk dipahami, proporsional. Ini setengah derajat, ini setengah derajat. Kemudian beda azimutnya 1,5 kali lebar piringan matahari. Tingginya 4,69, jadi cukup tinggi Pak. Di Aceh, di Sabang ini tinggi. Ya, sudah tinggi, elongasinya juga cukup besar. Nah, ini ilustrasi Pak. Dari seluruh wilayah Indonesia itu hanya Sabang dan Banda Aceh sebetulnya yang memenuhi kriteria. Tapi yang ingin saya jelaskan dalam hal ini adalah ini Pak. Karena sekarang ada 125 titik lokasi hisab ruyat. Nah ini, mungkin ini penting Pak. Kita tadi berbicara mengenai kriteria Mabim. Sepertinya kriteria Mabim itu garis yang tebal, garis yang tegas. Kenyataannya tidak ternyata. Ada yang namanya zone ketidakpastian. Nah, hal itu terbukti. Kenapa? Karena kita masih ingat dalam sidang isbat Syawal 1443 yang lalu, itu sejarah bahwa citranya ada. Yang menarik adalah citra tersebut dihasilkan dari daerah yang sebelum belum masuk IMKAN. Nah, ini batas IMKAN 6,4 derajat. Waktu itu di Sabang, tingginya 4 derajat, di Kupang ya, elongasinya 6,23 derajat. Di sini harusnya kan tidak kelihatan. Tapi justru memang betul IMKAN itu bukan satu seperti garis yang tegas. Tapi ada zone ketidakpastian. Buktinya sekitar 700 km dari garis 6,4 itu ada citranya. Dan kalau ada citranya itu siapa yang bisa membantah? Ini empirik Pak. Jadi sekalipun tadi Aceh memang hanya Aceh saja yang masuk IMKAN, tapi dengan referensi empirik ini itu bisa melebar ke arah timurnya. Ya, jadi memang kita melihat berbeda dengan hisab dengan ruyat. Ya, hisab memang satu garis, tapi kalau ruyat kan ada zone ketidakpastiannya di sini. Oke, kemudian kesimpulan boleh Pak? Boleh. Nah, ini kesimpulan. Baik, barangkali ini yang penting Pak. Ini secara sains. Berdasar kriteria Mabim 364, tanggal 29 Syaban 1446 Hijriah, 28 Februari 2025 Masehi, posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat, dan elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi dari hisab. Pada hari ruyat ini, tinggi hilalnya antara 3,10 sampai 4,68, elongasinya 4,78 sampai 6,40 di wilayah barat laut di Provinsi Aceh NKRI, termasuk di Sabang dan Banda Aceh, telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabim. Oleh karenanya, menjelang awal Ramadan,
pada hari ruyat di daerah yang telah memenuhi imkan ruyat ini secara teoritis memungkinkan hilal awal Ramadan 1446 Hijriah dapat diruyat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.